Sufada Radio for Young Muslim Generation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, insan muda semuanya. Balik lagi ketemu bareng aku Vivi di program kesayangan kalian. Apalagi kalau bukan Sufada Corner, talk show yang menginspirasi. Oke, sebelumnya aku mau tanya nih, gimana kabar insan muda semuanya? Semoga insan muda dalam keadaan sehat ya. Dan di masa pandemi kali ini supaya kalian gak bosan, kalian tonton video-video menarik dan konten menarik dari Sofada Radio. Oleh karena itu jangan lupa kalian buat like, komen, dan juga subscribe. Dan tentunya nyalakan tombol lonceng dari channel YouTube Sofada Radio supaya kalian tuh gak ketinggalan konten-konten menarik dari kita. Oke nih, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang menarik banget nih. Pasti nih buat insan muda khususnya yang cewek-cewek ini pasti udah nggak asing lagi tentang pembahasan kita kali ini. Oke, bener banget, kita kali ini mau bahas tentang bisnis. Bisnis apa? Yaitu bisnis make up artist. Pasti ini menarik banget nih. Di era seperti ini siapa sih yang nggak mau tampil cantik? Tentu semuanya tuh pengen banget tampil menarik, tampil menawan, dan tentunya tampil cantik. Nah, karena itu pasti kita beruntung banget kalau misal kita bisa membaca peluang. Dan make up keterampilan kita untuk make up ini bisa dijadikan sebagai ladang bisnis. Nah, di episode kali ini, Sufada Corner kedatangan bintang tamu yang tidak kalah istimewa. Kalian pasti penasaran kan? Kali ini kita kedatangan seorang mahasiswi komunikasi penyiaran Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. Dia itu masih duduk di semester 6. Oh, bukan. Dia di semester 5, maaf. Dan dia ini salah satu mahasiswi yang sukses menggeluti bidang bisnis makeup artist. Kalian penasaran? Langsung aja. Kali ini kita akan mengundang mahasiswi yang sangat inspiratif yang bernama Isna. Oke, insan muda, kali ini kita udah terhubung sama Isna. Halo Isna. Hai. Halo Isna, Pak. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak. Sekarang Isna lagi sibuk apa nih? Selain sibuk bisnis make up, Sibuk, nggak kuliah? ngapa-ngapain sih. Sibukin diri aja. Oh, jadi Iya, kuliah kan pasti, Kak. oke. Iya. Seperti yang kita ketahui ya, Isna ini mahasiswa yang bisa dibilang sukses dalam bisnis make up artist. Yeay. Amin. Amin doanya. Mungkin Isna bisa diceritain dong awal mula perjuangan membangun bisnis ini, terus gimana sih cara Isna buat membagi waktu antara kuliah sama bisnis? Kalau diceritain dulu awal mula, aku kan anaknya kan tomboy ya, Mbak. Maksudnya nggak apa namanya, nggak cewek banget gitu lah, apa ya, nggak feminin banget. Kalau dihubung-hubungin sama make up sih kayaknya nggak nyambung dari apa namanya kelakuan saya setiap hari, akhlak kelas. Kalau dihubungin sama make up itu nggak nyambung karena aku sendiri juga nggak suka make up. Tapi dulu waktu di pondok, aku kan dulu di Tambak Beras Jombang. Nah, waktu di pondok itu ada semacam kayak karnaval gitu, lomba pondok. Terus aku tuh suka make upin anak-anak gitu, Mbak. Jadi ya pakai alat-alat seadanya gitu, masih apa ya, murah-murah, cari yang murah-murah dulu. Nah, itu dari situ aku suka. Belilah apa namanya produk make up yang murah-murah dulu. Dulu aku pertama kali beli produk make up itu Pixi loh, cuma apa namanya, cuma eyeliner, terus mascara, gitu doang, sama alis. Udah, sama lip cream, udah itu doang. Terus namanya juga anak pondok ya, suka dicoret-coret aja. Aku dong di make up, Ya udah, dari situ. Tapi dulu sih nggak ada pandangan kalau aku pingin jadi MUA, aku pingin buka bisnis make up, itu nggak ada sebenarnya, nggak ada. Ya tahu-tahu aja udah, ya gitu. Gitu sih. Kalau boleh tahu itu awal Isna buka bisnis yang benar-benar profit itu tahun berapa sih?
Aku buka bisnis Ansh Makeup ini tahun 2020 waktu pandemi awal. Nah, itu aku udah terima job, Mbak. Jadi waktu pandemi awal itu aku terima job graduation pertama kali. Tapi di cancel semuanya karena corona. Sedih nggak? Sedih lah pastinya. Sedih dong. Maksudnya job pertama, terus ada pandemi, akhirnya di cancel semua 2020 awal itu. Terus 2020 agak akhir itu udah banyak nih yang booking buat lamaran itu, tapi masih teman-temanku sendiri, teman-teman terdekat, terus saudara-saudara juga. Nah dari situ kok apa ya, bagus nih prospeknya gitu kan. Oh sepertinya ini jalannya saya gitu. Saya merasa begitu dulu. Ya sudah, akhirnya ya udah bisnis. Jadi cara aku buat manajemen waktu kuliah aku sama waktu job itu, ya alhamdulillah sih karena pandemi ini jadinya kuliah online ya. Jadi kita bisa sambil. Jadi aku sering banget loh pas ngejob itu sambil dengerin dosen. Sering banget. Oh iya, iya. Sambil pakai headset, terus HP aku masukin aku. Bahkan aku tanya gitu lah, aku memperhatikan anaknya dan aku tanya. Itu pas aku sambil nyeret-nyeret orang. Jadi ada itu juga ya, pandemi ini ada hal positif juga ya buat Isna. Iya, bener. Kalau nggak pandemi juga nggak bisa kayak gitu, Mbak. Oke, kalau kita ngomongin make up nih, kira-kira ada nggak sih tips buat kita nih khususnya cewek-cewek biar make up yang kita gunakan tuh bisa tahan lama? Biasanya kan kalau pandemi kayak gini kan kita sering banget tuh pakai masker, terus sering juga kayak make upnya tuh transfer gitu loh ke masker kita. Nah dari Isna sendiri ada nggak sih tips biar make up yang kita gunakan itu nggak transfer di masker? Biar nggak transfer di masker. Kalau tips dari aku, yang pertama kita harus tahu kondisi kulit kita dulu. Jadi sebelum kita masuk ke make up, kita harus memperbaiki kondisi kulit kita dulu. Jadi kita skin preparation-nya kita itu harus beres gitu loh, Mbak. Jadi kalau misalnya kita masukin bedak, itu bedaknya nyerap. Kalau misalnya kulit kita nggak sehat, akhirnya kan bukan skincare, make up itu nggak mau masuk gitu. Jadi yang pertama, kalau pengen make up-nya awet dan pas maskeran itu nggak transfer di masker itu, kulit kita harus sehat dulu biar make up-nya itu bisa masuk ke kulit gitu. Yang pertama, banyak step-nya, Mbak. Jadi pandemi ini kita juga harus glow up dong, jangan malah glow down. Oh, benar banget, benar. Iya, harus dirawat juga kulitnya, karena make up itu kuncinya nggak di produknya juga, tapi di kulit klien atau kulit masing-masing orang gitu. Kalau kulitnya sehat, make up-nya lebih awet, gitu sih. Terus kalau misalnya kulitnya udah sehat, yang bikin kalau pakai masker itu jangan lupa pakai setting spray. Banyak tuh setting spray, Pixi, banyak. Itu sih kalau aku. Oh, jadi selain skincare, kuncinya itu di setting spray juga ya? Oh, pantas ya. Aku tuh jarang banget gitu loh pakai setting spray. Terus make up yang aku pakai itu dan mesti transfer di masker. Nggak pernah nggak transfer. Sama, soalnya aku juga nggak pakai sih. Oke, makasih untuk tipsnya. Jadi insan muda dengerin ya. Kuncinya itu perawatan pakai skincare dan juga jangan lupa setting spray. Isna sendiri dalam menekuni bidang bisnis ini ada nggak sih kendala yang Isna temui? Banyak banget, Mbak. Yang pertama adalah kendala apa? Kendala modal. Karena setelah terjun begitu dalam, ternyata juga nggak mudah, nggak murah gitu loh. Kayak apa ya? Ternyata mahal. Nggak, kadang orang itu apa ya? Alah make up tuh ngunai larang. Kan kadang ngomong gitu ya. Dia nggak tahu padahal produk make up kalau buat wedding
foundation segini aja, segini. Kurang kecil, foundation segini aja hampir 1 juta. Itu buat wedding loh. Hampir 1 juta. Tapi itu yang apa namanya high end. Ya namanya juga kita kan pingin bikin customer kita kan puas dan seneng kan. Kalau semakin bagus produk yang kita gunakan kan semakin bagus juga. Jadi kayak kalau dapat penghasilan gitu Mbak Yo, kayak nggak kuat gitu, pingin beli make up terus gitu. Jadi uangnya habis diputer. Pingin nyoba yang ini, karena kan apa Mbak, kendalanya orang make up kan kita menemui berbagai macam wajah, kondisi kulit wajah seseorang. Jadi nggak cuma satu make up doang yang kita punya, nggak cuma satu produk gitu. Ada yang buat kulit sensitif, ada yang buat kulit berminyak gitu. Jadi nggak salah-salah gitu. Kendala yang pertama adalah di modal sih nomor 1. Kalau yang lain-lain sih ya mungkin keberanian. Tinggal berani aja. Semuanya kan tinggal berani, tergantung kita aja. Bondo nekat. Mantap banget. Kalau kita tadi udah bicara tentang kayak tantangan, terus kesulitan yang Isna alami. Ini selanjutnya apa sih keuntungan dan benefit yang kamu rasakan nih selama menekuni bidang ini? Kalau yang aku rasakan, yang pertama aku dapat saudara baru dari klien-klien aku, customer aku dapat teman baru yang ya Allah, alhamdulillah aku nggak pernah dapat klien yang rewel gitu, nggak pernah Mbak. Alhamdulillah aku selalu dapat klien tuh yang baik, keluarganya baik, jadinya apa ya, banyak relasi. Aku kan suka nambah temen, nah itu dari situ tuh benefit yang kita dapetin. Terus yang kedua pastinya cuan lah. Terus yang ketiga, kalau kita apa yang kita kerjakan itu adalah hobi, itu seneng gitu loh Mbak. Jadi secapek apapun kita itu seneng karena itu hobi kita gitu. Karena hobi kita enjoy ngejalaninnya gitu. Dari pagi sampai malam kan, misalnya dari subuh sampai malam kan capek, tapi seneng. Itu sih. Iya, oke. Kan ada juga sih hobi, pekerjaan yang paling menyenangkan itu adalah hobi kita sendiri gitu loh. Iya, betul. Kalaupun udah capek banget, itu kayak nggak kerasa gitu nggak sih? Iya, benar. Kalau kita lakuin kayak Allah kayak lihat customer kita seneng gitu, customer kita bahagia, makasih ya Mbak. Kayak aduh seneng ngerek gitu. Meskipun capek tapi seneng banget. Oke nih, ini terakhir nih, pertanyaan terakhir. Speech terakhir dari Isna, bisa disampaikan nggak sih pesan-pesan untuk insan muda mengenai betapa pentingnya tuh kita memanfaatkan waktu dan juga menekuni passion yang kita miliki, dan tentunya biar kita tuh nggak mudah putus asa gitu loh ketika kita dihadapkan dengan suatu hambatan atau kesulitan. Jadi pesan saya adalah untuk teman-teman yang mumpung masih muda, yang pertama adalah keberanian yang harus disiapkan. Percuma kalau kita punya tekad tapi kita nggak berani, itu percuma gitu. Jadi harus kita berani apapun resikonya, terus gak usah mikir resiko disik gitu. Aku dulu gitu Mbak, jadi kalau wis maju sih, pokoknya wani sih. Pas setelah kita maju, terjun ke bidang yang kita tekuni, ternyata banyak sekali halangan. Tapi kita tetap berani, itu ada, jalan itu ada gitu. Jalan itu ada, pasti. Kalau kita berani. Dan kalaupun kita jatuh, gagal, itu wajar. Malah aku seneng, gagal sekarang tuh aku seneng gitu. Karena kita menghabiskan waktu kegagalan kita di masa muda, nggak di masa tua. Gitu. Benar banget. Jadi kayak nggak apa-apa lah, cangs, tapi yang manfaat gitu. Banyakin relasi juga. Terus rebahan juga boleh, tapi ya jangan berlebihan. Pokoknya semua itu butuh keberanian sih menurut aku. Dan kalaupun gagal ya wajar. Terus saya pokoknya coba. Aku dulu Mbak sebelum make up ya, kalau boleh cerita ini. Aku dulu sebelum make up, gimana sih caranya aku bisa beli alat-alat make up? Aku kalau boleh jujur ini aku nggak
nggak pernah minta nih modal dari orang tua, nggak pernah. Jadi gimana caranya aku bisa dapat uang biar bisa beli make up itu yang pertama aku dulu waktu di pondok ya ini. Waktu di pondok aku tuh pernah ada jasa cuci sepatunya anak-anak. Iya. Ada jasa cuci piringnya anak-anak. Lumayan, Mbak. Satu sepatu 5.000. Kalau tiap hari Jumat libur 5.000 dikalikan berapa anak? Misalnya 10, 50.000 ditabung. Terus udah tutup, akhirnya aku dulu seneng desain apa namanya? Desain kado-kado itu, figura, ditaruh figura, happy birthday, happy graduation gitu. Satu figuranya yang kecil harganya 80.000. Itu banyak yang pesan anak-anak pondok itu. Itu aku mulai bisnis dari situ. Dari situ aku kumpulin uangnya. Udah beli make up nih dikit-dikit. Terus kurang. Kan nggak mungkin kan kita buka suatu bisnis langsung laris gitu kan. Benar. Nggak ada pelanggan nih. Kurang. Akhirnya aku bisnis lagi. Apa ya? Aku jualan tas, Mbak, 30.000-an. Aku jualan tas 30.000-an. Tapi gimana tas 30.000 ini bisa banyak yang beli? Di marketing kita. Jadi aku bikinin video ala-ala apa namanya? Teaser gitu loh. Video teaser meskipun tas 30.000 tapi gara-gara video teaser itu tembus aku untung berapa juta itu. Wah, ya itu. Gara-gara itu. Berarti emang Isna ini udah suka bisnis ya dari dulu. Iya, tapi saya nggak sadar sih, baru sadar sekarang. Pokoknya dilakuin gitu aja ya. Iya, pokoknya itu apapun gitu loh. Wah, iki api bilang, coba sih gitu. Dulu tuh aku gitu Mbak, orang itu, coba sih, gak ngurus coba. Itu sih aku sih orangnya. Sip. Oke, kalau aku bisa ambil kesimpulan, pesannya tuh buat insan muda dari Isna, pertama berani, tentu, dan kedua pintar. Kita harus tahu peluang gitu loh. Iya, betul. Setelah kita tahu peluang, kita masuk ke peluang itu. Terus jangan lupa buat, kalau aku lihat dari ceritanya Isna, tetap kayak istiqomah gitu loh, nggak putus asa. Meskipun banyak banget hambatan yang dilalui, tapi di situ Isna tetap berani, tetap maju terus gitulah. Intinya berdoa nih gitu kan. Oke, makasih ya Isna untuk sharing kita kali ini. Gak kerasa nih kita udah di penghujung waktu. Dan juga makasih udah meluangkan waktu untuk sharing di program Sufada Corner. Semoga apa yang di-sharingkan Isna kali ini bisa menginspirasi dan memotivasi insan muda semuanya. Amin, terima kasih Mbak Vivi. Oke Isna, sampai ketemu di lain kesempatan ya Isna. Dan semangat, semoga lancar. Mbak Vivi, sukses selalu. Semoga lancar. Ya Isna mungkin bisa dong kalau mau. Amin, terima kasih doakan. Akun itu apa? Akun ya, jangan lupa dipromosiin. Akun make up-nya apa? Oh iya, jangan lupa follow akun make up aku ya. @ans.makeup. Oke, itu insan muda. Kalau kalian butuh teman-teman Sufada wajib follow. Oke, siap. Sampai ketemu Isna. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan jangan lupa untuk kalian like, share, subscribe, dan nyalain loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Sufada Radio. Dan tentunya jangan lupa buat komen video ini. Kira-kira kalian pengen kita bahas apa lagi sih di episode selanjutnya? Stay tune terus di channel YouTube-nya Sufada Radio. Dan Vivi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.